Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho dengan NIM 2311553. Dan kali ini saya akan membacakan eh, beberapa pertanyaan yang diberikan kepada dosen saya. Oke, yang pertama, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama dari CPU tersendiri adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik atau bisa dibilang keyboard, pemindai atau scanner, tuas kontrol atau apa itu, maupun ketikus atau mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Lalu kedua, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Fase yang pertama, fase pengambilan fetch. Pada fase ini, unit kontrol mengambil instruksi dari memori. Proses ini melibatkan pengalaman lokasi memori di mana instruksi disimpan, dan kemudian memindahkan instruksi tersebut ke dalam register instruksi untuk diproses lebih lanjut. Pengambilan instruksi dilakukan berdasarkan alamat program counter atau PC yang menunjukkan lokasi instruksi berikutnya. Yang kedua ada fase eksekusi atau execute. Setelah instruksi diambil, fase eksekusi dimulai. Di sini CPU menjalankan instruksi tersebut yang mungkin melibatkan operasi aritmetika, logika, atau manipulasi data. Hasil dari eksekusi ini dapat disimpan kembali di memori atau digunakan dalam operasi berikutnya. Lalu ada soal ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt sendiri merupakan sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Ketika program yang sedang berjalan tadi dihentikan, prosesor menyimpan nilai register yang berisi alamat program, JS dan IP ke stack dan mulai menjalankan rutin interrupt. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, yaitu yang keempat, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem terkoneksi dan fungsinya. Yang pertama ada bus data. Fungsi dari bus data ialah mentransfer data aktual antara komponen-komponen sistem. Data ini bisa berupa instruksi, data yang akan diolah, atau hasil dari suatu proses. Contohnya, ketika mengetik di keyboard, data karakter yang diketik akan ditransfer melalui bus data ke CPU untuk diproses. Yang kedua ada bus alamat. Fungsi dari bus alamat ialah menentukan lokasi atau alamat di dalam memori atau perangkat periferal tempat data akan dibaca atau ditulis. Contohnya ketika CPU ingin membaca data dari RAM, ia akan mengirimkan alamat memori yang diinginkan melalui bus alamat. Yang terakhir ada bus kontrol. Fungsi dari bus kontrol mengkoordinasi dan mengontrol operasi seluruh komponen dalam sistem. Sinyal kontrol ini mengatur kapan data harus ditransfer kemana data harus dikirim, dan juga operasi apa yang sedang dilakukan. Contohnya sinyal kontrol akan memberitahu RAM untuk membaca data atau memberitahu hard disk untuk menyimpan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.